Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farah Fadila Haris dari kelompok 6A Penginderaan Jauh 2 Teknik Geodesi Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan land surface temperatur dengan menggunakan platform Google Earth Engine. Nah, platform Google Earth Engine ini itu merupakan sebuah platform berbasis cloud untuk analisa data geospasial, terutama data raster. Jadi Google Earth Engine ini menggabungkan katalog multi-petabyte citra satelit dan kumpulan data geospasial dengan kemampuan analisis skala planet, yang mana Earth Engine ini sekarang tersedia untuk penggunaan komersial dan tetap gratis untuk penggunaan akademis dan penelitian. Baik, sebelumnya kita akan sekarang kita lanjut untuk pengolahannya ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah pada bagian menu sebelah kiri ini terdapat script, docs, dan asset. Nah, untuk menambahkan data shape file yang akan kita gunakan itu kita klik pada bagian menu assets dan kemudian pada bagian new ini kita upload shape file. Jadi pertama itu kita harus menyiapkan shape file dari data administrasi yang akan kita gunakan. Kemudian kita select filenya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan daerah Mataram yang mana pada kesempatan kali ini akan saya gunakan untuk dalam pengklasifikasian land surface temperatur ini. Ini kita upload. Jadi format file yang diupload itu bentuknya format .cpg, .dbf, .prj, .shp, dan .sx. Nah, kemudian ini untuk nama, untuk namanya kalian sebenarnya bebas ya. Tapi di sini karena sebelumnya saya sudah mengupload dengan nama Mataram dan tidak bisa untuk dua nama yang sama. Jadi harus dengan nama yang lain. Nah, oke, selanjutnya langsung kita upload. Nah, pada bagian menu yang sebelah kiri di sini ada menu text. Nah, di sini terlihat bahwa shape file yang kita upload ini sedang dalam proses penguploadan. In browser. Nah, ini dalam proses penguploadan. Nah, selanjutnya ini jika filenya sudah terupload, bentuk bagian text itu seperti ini. Nah, kemudian jika sudah terupload, pada bagian menu sebelah kiri di bagian assets ini dia akan muncul di bagian sini. Ini klik bagian refresh untuk ceknya. Nah, ini tadi yang saya upload ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan SAP dengan nama Mataram ini. Nah, kemudian setelah kita upload, kita lakukan pengimportan data SHP ini ke dalam bagian new script, bagian script di tengah ini dengan cara klik bagian panah import into script. Nah, setelah terimport pada bagian variabel table ini kita ubah namanya menjadi Mataram supaya lebih mudah dalam pengolahan di bagian script selanjutnya. Setelah ini kita akan menyiapkan data citra Landsat 8 dengan cara klik pada bagian menu search yang bagian atas, kita cari land yang akan kita gunakan. Pada bagian sini ada banyak pilihannya.
sesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan lensa 8 yang level 2. Di bagian sini tinggal sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan lensa 8 level 2 collection 2 ya. Kemudian kita langsung import, dan sebelumnya terlebih dahulu kita mengcopy bagian collection snippet ini untuk dilakukan pemanggilan data nantinya. Setelah itu pada bagian sini sudah terimport data lensa 8-nya. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan script. Di sini saya membagi menjadi dua. Pertama, script yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan memulai dengan map add layer Mataram, yang mana ini untuk menampilkan muka peta pada bagian daerah Mataram. Nah, selanjutnya ada map center object Mataram 9, yang mana ini fungsinya untuk membuat daerah Mataram ada di tengah-tengah muka petanya. Nah, kemudian dilakukan pemanggilan citra lensa 8 yang sebelumnya sudah kita copy ya. Ini bisa menggunakan tadi, di copy lagi. Nah, ini. Nah, kemudian kita memfilter atau mencari citra berdasarkan wilayah. Nah, dengan rumus atau dengan function variabel E8 Mataram sama dengan E8 filter bounds Mataram. Kemudian kita melakukan akuisisi tanggal pada citranya dengan function variabel E8 Mataram. E8 Mataram filter date pada tahun 2021 bulan 6 tanggal 2 dan 2021 bulan 6 tanggal 8. Jadi ini merupakan periode atau temporalnya. Kemudian kita akan melakukan cloud masking, yang mana cloud masking ini bertujuan untuk mengurangi dari gangguan tutupan awan dan bayangannya. Dengan function var masking, image variabel cloud shadow bitmask 1 kurang dari 4, variabel cloud shadow mask 1 kurang dari 3, dan lain sebagainya tertera pada layar. Yang harus diperhatikan adalah pada bagian yang variabel E8 clear sama dengan E8 short cloud cover line, yang mana ini nantinya akan menyambung atau berhubungan dengan function setelahnya. Nah, pada bagian variabel image visparam ini berfungsi untuk menampilkan band 4, band 3, band 2, yang mana untuk berhubungan atau berkaitan dengan citra true color. Jadi kita akan menambahkan 3 band ini, band RGB ini, sehingga nanti cinnya itu akan berwarna, akan ada warna sebenarnya. Jadi bukan lagi berupa single band dengan grayscale, tetapi sudah berbentuk data citra yang RGB. Nah, kemudian dilakukan scaling factor, yang mana ini fungsinya itu untuk atau pada function ini nanti itu berkaitan dengan band thermal, yaitu pada lensa 8 itu pada band 10 dan 11, tetapi pada lensa 8 yang kita gunakan kali ini itu band thermalnya ada di band 10. Nah, untuk melihatnya itu sebenarnya kita
bisa melihat tadi karena kita cek ya. Tadi kita menggunakan lensa 8 level 2. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa melihat dari tiap citra lensa itu berbeda ya bandnya. Nah, di sini pada bagian menu band kita bisa melihat. Nah, untuk di temperatur di band thermal di sini atau phase temperatur itu terdapat pada di band 10. Nah, yang mana di sini itu suhunya. Nah, jadi kita menggunakan scaling factor ini tentunya atau untuk mengaitkan dengan band 10 itu tadi dengan band thermal lensa 8 ini. Kemudian kita akan menampilkan map add layer untuk menampilkan klip daerah Mataram dan bagian image Visparam pada Mataram ini kita ganti namanya menjadi True Color, yang mana nanti dia akan menjadi layer dengan nama True Color. Selanjutnya kita langsung run saja. Nah, di sini sudah terlihat daerah citra klip Mataramnya. Nah, kemudian pada bagian layer ini sudah terlihat ya True Color-nya, layer True Color. Ini jadi citranya sudah berbentuk RGB atau dengan warna sesungguhnya atau True Color. Nah, kita klik bagian yang setting. Di sini akan terlihat bahwa di sini citranya sudah 3 bands dari band 4, 3, dan 2. Untuk range-nya ini sudahan, gamma, dan kemudian langsung import saja. Jadi ini tampilan citranya sudah True Color ya teman-teman, tidak berupa single band atau dengan grayscale lagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah selesai dalam proses pengolahan lens surface temperaturnya. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa teman-teman. Nah, selanjutnya ini kan citranya untuk tercolor ya, jadi kita akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu lens surface temperatur. Nah, pertama kita akan mulai dengan mendefinisikan terlebih dahulu band 10 dengan function variabel thermal dengan lens L8 select band 10. Kemudian kita akan mendapatkan suhu dalam Celcius seperti
Yang kita tahu tadi kita sudah mengecek ya bahwa lensa 8 ini suhunya itu masih berupa Kelvin, sehingga kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi Celcius dengan fungsi LSD Celcius sama dengan thermal dot subtract 273. Setelah itu kita mengatur visualisasinya dengan LSD param sama dengan min 20 max 40, yang mana min 20 max 40 ini merupakan dan kita menggunakan palet atau warna untuk lebih memudahkan klasifikasi suhu dalam daerah Kota Mataram ini ya. Nah, selanjutnya ada menampilkan hasil pengolahan ke bagian atau muka peta ini dengan function map at layer 8 klik Mataram, map at layer to color 32 klik Mataram, to color 432 vis dan to color 432. Kemudian ada map at layer LSD Celcius klik Mataram, LSD params, LSD. Kita langsung run saja. Nah, di sini sudah terlihat ya dengan klasifikasi sesuai dengan palet warna yang tadi. Nah, pada bagian layer ini yang bagian LSD, kita juga bisa mengubah visualisasi parameternya dari warna-warna yang ingin kita ubah. Ini urutannya itu dari yang paling dingin sampai yang paling panas. Jadi pada daerah Kota Mataram bisa dibilang cukup panas karena suhunya di sini cukup sedang tapi menuju panas ya, karena ini dominan suhunya berwarna merah dan kuning dan serta oranye. Jika